Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya rabbal alamin. Baik, apa kabar sahabat yang dirahmati Allah? Bertemu kembali dengan kami dalam acara Karomah kajian Ramadan online bersama Al-Jannah. Disiarkan secara langsung dari Indonesia dan dari Madinah. Hari Ahad tanggal 20 Ramadan bertepatan pada tanggal 17 Mei 2020. Baik, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Sudah hadir di tengah kita ada Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmadi LC. Beliau saat ini sedang menempuh pendidikan di Islamic University of Madinah. Apa kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik Ustadz, sebelumnya bagaimana kondisi sekarang di sana di Madinah? Sudah rindu kami ke sana Ustadz. Bisa berbagi kondisi sekarang di sana. Iya. Untuk kondisi sekarang, sebagaimana diketahui dari berita-berita dari media sosial, ya, bahwa tentu sekarang lagi masa pandemi ini tentu berbeda suasananya dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Mungkin kita semua tahu bagaimana kondisi Ramadan ketika di tahun-tahun yang lalu, ya. Begitu ramai meriah, ya. Tetapi sekarang ya, seperti biasa kita dalam kondisi seperti ini tidak bisa keluar dan tidak bisa sholat di Masjid Nabawi, ya. Dan sebetulnya kita juga merasa sedih, ya. Kita yang di Madinah sendiri sebetulnya rindu dengan Madinah, ya. Kita dekat dari Masjid Nabawi, ya, dekat. Mungkin kalau jalan kaki dari rumah mungkin sekitar 10-15 menit, tapi juga tidak bisa ke sana. Ya. Bahkan juga kita kangen dengan air Zam-Zam. Ya. Sejak ditutupnya Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya, Zam-Zam tidak ada. Ya. Jadi kita juga pengen ya kembali seperti dulu. Ya. Kita berdoa semuanya mudah-mudahan segera selesai. Segera beredar, segera dibuka kembali. Untuk selanjutnya Ustadz, bagaimana dengan aktivitas akademis sendiri? Apakah masih berlangsung ataupun sudah istirahat? Dan tentunya saat ini Ustadz kan sedang menjalankan pendidikan S2, boleh disebutkan sedang mengikuti jurusan atau fakultas apa yang kita sekarang lakukan? Ya, untuk aktivitas akademik ya di Saudi pada umumnya, ya, tidak hanya Madinah, saat ini sejak mulai diberlakukannya beberapa aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, mulai dari pertama itu pada saat umroh di stop gitu di akhir Februari kalau nggak salah ya, nah, di akhir Februari. Kemudian tidak lama setelah itu semua kegiatan akademik, sekolah, kuliah, bahkan kajian-kajian yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga semuanya dihentikan. Ya, jadi tidak ada kegiatan yang sifatnya langsung, artinya tidak hadir langsung ke tempat. Ya. Akan tetapi, subhanallah, kerajaan sudah mempersiapkan. Jadi sebelum di stop semuanya juga mereka sudah mengambil ancang-ancang untuk memberlakukan atau menerapkan sistem belajar online. Jadi para mahasiswa ya semuanya lewat online semua. Ya, bahkan termasuk juga sidang munakosyah, ya, sidang tesis S2, S3, ya, disertasi, semuanya dilakukan dengan online. Ya. Jadi yang hadir itu ya
yang di mahasiswanya, kemudian dosen penguji dan pembimbing ya. Adapun yang ini boleh ikut join ya, tapi ya hanya sebatas lewat online seperti itu. Nah, adapun untuk kami sendiri ya, kami sendiri di Madinah ini alhamdulillah sudah selesai dari S1 2 tahun yang lalu ya, ngambil jurusan syariah ya, Fakultas Syariah. Dan kemudian setelah itu ikut tes lagi dan alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk melanjutkan S2 tapi di bidang yang lain ya. Saya kalau di S1 di Syariah, S2 ini di Usul Tarbiyah Islamiyah. Jadi dasar-dasar pendidikan Islam. Ya. Seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah semester 5 ya. Semester 5 nanti masuk semester 6 dan ini masih proses menunggu untuk mulai menulis ya, karena judul alhamdulillah sudah diterima, sekarang masih menunggu waktu untuk menyelesaikan tesis insyaallah. Mohon doanya. Alhamdulillah. Insyaallah lancar Ustaz. Ya. Ya alhamdulillah. Terus selanjutnya Ustaz mohon berbagi tips dong bagaimana, karena kan memang subhanallah banyak sekali pelajar Indonesia yang ingin dapat kuliah di sana, mungkin bagaimana caranya seperti itu bisa belajar di sana. Ya. Ya. Dulu mungkin orang mau belajar ke Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Koneksinya. Ya, ada sedikit kendala Ustaz, gak apa-apa. Boleh Ustaz, silakan dilanjutkan. Ya, untuk bisa belajar di Madinah khususnya ya, mungkin kalau Timur Tengah pada umumnya sebetulnya banyak membuka peluang ya untuk para pencari ilmu ya, khususnya dari negara kita memang sudah banyak sekali ya mahasiswa yang belajar di ke Yordan, kemudian ke Syria dan lain-lain. Dan alhamdulillah waktu itu saya memang pengennya belajar ke Madinah gitu. Berdoa kepada Allah yang jelas ya, memohon untuk diberikan kemudahan. Dan alhamdulillah ternyata doa-doa yang kita panjatkan itu kita nggak tahu berapa tahun kemudian ya, karena saya sendiri tamat dari aliyah itu tidak langsung ya, karena bahkan saya sempat kuliah di Jakarta ya 4 tahun, kemudian baru bisa lanjutkan di Madinah ya. Ya sebetulnya kalau untuk penerimaan mahasiswa sendiri untuk di Universitas Islam Madinah sekarang sudah lebih mudah dibanding dulu ya. Kalau dulu mungkin orang mau datang ke sini untuk umroh, untuk langsung ikut muqabalah susah. Jadi menunggu tim penguji atau dosen-dosen yang ada di Madinah datang dulu ke Indonesia, kemudian mereka mengadakan daurah, kemudian bagi yang mau melanjutkan studi ke sini maka dites di sana di Jakarta ya, atau di Gontor kalau di Jawa Timur. Nah, tapi sekarang sudah sangat mudah, pendaftaran pun online sekarang. Jadi bagi siapa yang pengen untuk belajar ke Madinah, sekarang terbuka pendaftarannya lewat online, masuk ke website dari Universitas Islam Madinah di bagian penerimaan ya. Jadi nanti masukkan berkas, kemudian nanti ketika ada kesempatan ya untuk umroh, berangkat umroh langsung ikut tes di sini ya. Nah, ikut umroh, belajar prosesnya nanti di sini, kemudian setelah itu menunggu ya, karena tidak langsung keluar hasilnya, biasanya 1 tahun kemudian baru diumumkan ya hasilnya ya. Dalam waktu 1 tahun itu ya kita sudah ikhtiar, tinggal berdoa saja ya. Adapun untuk syarat-syarat khusus sebetulnya yang jelas
Yang pertama tentu kita punya modal ya. Artinya paling tidak bahasa Arab ya, bahasa Arab, kemudian hafalan Al-Qur'an ya. Dan ini tidak ada penentuannya berapa juz harus, tidak ya. Tetapi ya yang penting walaupun sedikit hafalan kita bagus ya. Kemudian juga bacaannya juga bagus ya, dan bahasa Arab juga punya modal ya, insya Allah bisa diterima ya, seperti itu. Amin, amin. Ya baik Ustadz, terus selanjutnya kan sekarang tentunya Ramadan sangat berbeda. Di tengah pandemi seperti ini, jika sebelumnya masjid ramai, baik di Mekah atau Madinah, tentu sekarang menuntut semua orang untuk beribadah di rumah. Mungkin barangkali bagaimana untuk cara beribadah di rumah di masa pandemi seperti ini. Iya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya memang pada dasarnya kita ada beberapa ibadah yang memang harus kita laksanakan ya. Bahkan memang ikhtilaf masalah sholat berjamaah di masjid ya, apakah itu wajib atau sunnah muakkadah, karena sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, tetapi pada dasarnya memang menghidupkan syiar ya, sholat berjamaah, kemudian sholat tarawih, kemudian juga ya melaksanakan kegiatan yang sifatnya perkumpulan agama, ta'lim dan lain-lain, itu memang dianjurkan dalam kondisi biasa ya, diperintahkan dalam kondisi biasa. Adapun untuk kondisi sekarang ya, kita pindah ke hukum yang lain ya, karena ada alternatif. Di dalam itulah indahnya Islam itu, dia punya alternatif dalam hal kondisi-kondisi tertentu ya. Maka dalam hal ini seperti sholat berjamaah ya, sholat berjamaah kita di rumah ya, di rumah masing-masing ya, cukup kita berjamaah dengan anak istri ya, dan itu insya Allah juga sudah terhitung ya. Kalau kita biasa sholat berjamaah di masjid, maka insya Allah ketika masa pandemi ini kita tidak ke masjid karena kendala itu, maka insya Allah juga nilainya sama ya. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pernah bersabda ya, jikalau seorang itu sakit ya, seorang hamba itu sakit atau dalam perjalanan ya, maka kemudian dia sholatnya tidak berjamaah di masjid ya, maka dia tetap dihitung berjamaah sebagaimana dia dalam keadaan sehat atau keadaan mukim ya. Jadi jangan khawatir untuk masalah bagaimana terima, apakah sah atau apakah sempurna atau tidak, itu tidak perlu dirisaukan ya, karena kita juga menjalani ini ada tuntunannya di dalam syariat ya, bukan ngasal, bukan kita mending seperti ini saja, bukan, tapi memang ada tuntunannya dalam syariat ya. Dan adapun untuk sholat ya, seperti biasa kalau sholat fardu ya, kita mengerjakan pada waktunya ya. Kemudian juga untuk sholat sunnah memang dianjurkan untuk dilakukan di rumah ya. Di antaranya ya sholat tarawih ya, Rasulullah pun keluar 3 malam ya, kemudian Rasulullah sholat di rumahnya ya. Maka tidak mengapa ya kita melaksanakan sholat di rumah sementara dalam kondisi ini ya, seperti itu. Lanjut aja untuk selanjutnya, insya Allah langsung saja kita ke kajian utama pada karomah kali ini dengan judul Ramadan dan Tazkiyatun Nafs. Insya Allah akan disampaikan secara langsung oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Haji LC, kepadanya kami persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwatul iman, para pemirsa Karomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, ya, siang hari di waktu Madinah, ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa bersilaturahim melalui media ini. Dan kami ucapkan terima kasih pada Khazanah, ya, dan khususnya pada Al-Mukarram Ustadz kita, Ustadz Zaki Zakaria, ya, sampaikan salam saya, ya. Kemudian juga kepada semua tim Khazanah, ya, yang subhanallah sangat bagus sekali, ya, ketika dibuat media seperti ini, ya. Ya, artinya kita punya nilai yang lain, ya, tidak hanya sekedar untuk memberangkatkan jamaah, tetapi juga ada nilai dakwah yang terus berkesinambungan seperti itu, berlanjut, ya. Dan salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, para pemirsa Karomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam bincang-bincang atau kajian sore hari ini kita bawanya santai saja, ya. Karena berhubung sekarang ini waktunya sore kalau di Indonesia, ya. Adapun di Madinah ini masih siang, ya. Biasanya kalau terlalu berat, ya, nanti ngantuk, tidur akhirnya, dan ya tidak fokus, ya. Makanya kita bawa santai saja, ya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk tema kajian kita pada siang hari ini berkaitan dengan Ramadan dan tazkiyatun nafs atau penyucian diri atau jiwa, ya. Mungkin para pemirsa sudah paham apa itu Ramadan, ya kan? Bulan yang dimana kita berada sekarang di dalamnya, bulan dimana Allah Subhanahu wa taala khususkan, ya, untuk kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salah satu rukun Islam, ya, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan tentu mungkin ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs, ya. Mungkin selama ini sering mendengar apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs, ya. Bahwa tazkiyatun nafs ini mungkin sangat tidak bisa dipisahkan dari agama kita, ya. Karena pada dasarnya Rasulullah SAW dan Rasul yang lain juga, ya, itu diutus selain menyampaikan risalah, ya, juga untuk mentazkiyah, artinya agar jiwa-jiwa, ya, manusia itu menjadi lebih baik, ya, menyembahnya kepada Allah, beramal soleh, ya, yang kemudian pada akhirnya adalah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs itu sendiri, ya? Jadi kalau kita rentet dari awal, ya, kita ambil kalimat tazkiyah, ya. Tazkiyah itu kalau secara bahasanya adalah at-tathhir, ya. Artinya mensucikan atau membersihkan, ya.
membersihkan tentunya dari hal-hal yang mengotorinya, ya, yang mengotori jiwa itu, baik dari sifatnya itu hati, ya, di dalam hati kita, ataupun perilaku kita, ya, baik itu di dalam secara zahir maupun batin, ya. Jadi tazkiyah itu artinya mensucikan, membersihkan, memperbaiki, ya. Nah, jadi dari kata zakka yuzaki tazkiyatan, ya. Nah, kalau zaki sendiri, ini mohon maaf Ustaz Zaki, ya, karena kesamaan nama, ya. Tapi nama arti zaki adalah artinya thayyib, ya, tahir, saleh, ya, karena diambil dari kata zakka yuzaki, tazkiyah, ya. Nah, jadi seperti itu. Adapun setelah tazkiyah itu ada nafs yang artinya jiwa, ya. Yang mana kita tahu bahwasanya jiwa ini adalah salah satu unsur di dalam diri kita. Bahkan jiwa ini adalah asas dari diri kita itu sendiri, ya. Dimana kalau tidak ada jiwa, maka manusia itu tidak hidup, ya. Makanya jiwa itu di dalam Al-Quran banyak ada yang makna jiwa itu nyawa, ya. Kullu nafsin za'iqatul maut, ya kan, contohnya setiap yang bernyawa itu pasti, ya, mengalami kematian, itu sebagai contoh, ya. Nah, kemudian ada juga yang sifatnya zahir kita, ya, ini juga jiwa kita. Jadi kemudian ada juga hati, ya. Maksud dari jiwa tadi yang dimaksud adalah hati, ya. Nah, makanya yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs, ya, kalau kita artikan secara ringkasnya adalah pembersihan hati, pembersihan jiwa, ya, dan pensuciannya dan perbaikan, ya. Karena di dalam makna, salah satu makna tazkiyah adalah al-islah, ya, untuk memperbaiki, ya. Nah, sekarang kita bertanya, kenapa harus diperbaiki? Emang ada yang rusak dengan jiwa ini atau bagaimana, ya? Nah, kalau kita melihat ayat-ayat atau dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis, tentunya, ya, banyak hadis atau ayat yang menjelaskan bahwasanya manusia ini itu bukan seperti malaikat, ya. Artinya tidak maksum dari kesalahan, ya. Setiap manusia setinggi apapun keimanannya, ya, sesoleh apapun, dia pasti pernah melakukan dosa, pernah melakukan kesalahan, ya. Kecuali yang maksum, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa, seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini tentu sesuatu yang mudah terkotori kalau kita ibaratkan dengan pakaian, ya. Pakaian yang biasa kita pakai sehari-hari tidak akan mungkin terlepas dari yang namanya kotoran, ya. Baik itu debu, ya, keringat dan lain-lain. Tidak mau, ya. Makanya kita perlu mencuci, kalau sudah dipakai dicuci, ya. Nah, begitu juga dengan jiwa kita, ya. Nah, dan sekarang apa hubungannya dengan puasa, ya? Kalau kita melihat kembali ayat perintah puasa, ya, semuanya sudah hafal insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa bagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian. Untuk apa? Nah, ini la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan makna takwa itu sendiri, ya, kalau kita sambungkan dengan tazkiyatun nafs, itu nyambung, ya. Karena takwa itu letaknya di hati. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, sambil beliau menunjukkan kepada ke dada beliau, ya. Jadi takwa itu letaknya di hati. Dan hati ini dalam puasa ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita yang selama ini, ya, banyak kesalahan, agar kita
bisa kembali ke jalan Allah, agar bisa kita membersihkan diri. Ya. Makanya kenapa Ramadan itu adalah bulan maghfirah, di mana Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setan dibelenggu. Itu dalam rangka mendukung, ya, tujuan utamanya yaitu untuk membentuk pribadi yang bertakwa, pribadi yang bersih jiwanya. Ya. Jadi seperti itu hubungannya antara puasa dan tazkiyatun nafs. Jadi kalau kita ringkas, tujuan dari puasa itu sendiri adalah untuk membersihkan jiwa kita, untuk menyucikan diri kita. Jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana posisi tujuan dari Ramadan ini? Di mana tadi sudah saya sampaikan ayatnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan takwa ini ya tentu banyak maknanya ya. Mungkin kita perlu ambil satu saja ringkasnya. Arti takwa yaitu antaja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau menjadikan batas, benteng, penghalang antara dirimu dan azab Allah. Dengan cara apa? Bimtisalil awamir wajtinabin nawahi. Dengan cara mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadi inti daripada takwa seperti itu. Ya. Nah, adapun sifat orang bertakwa itu sendiri sangat banyak di dalam Al-Quran. Ya, mungkin kita ambil sambung dengan yang tadi. Mengapa perlu tazkiyatun nafs? Kenapa jiwa ini perlu dibersihkan? Karena memang jiwa manusia ini termasuk jiwa orang yang bertakwa itu pada dasarnya juga memiliki dosa dan kesalahan, memiliki kotoran. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mensifati, memuji, ya, orang-orang yang bertakwa itu dengan istighfar. Coba. Ya. Wabil asharihum yastaghfirun, kata Allah. Dan pada saat waktu sahur mereka beristighfar. Ini sifat orang bertakwa. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang bertakwa itu bukan berarti dia maksum, tidak punya dosa. Ya. Tetapi orang yang bertakwa, fa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Nah, ini sifat orang bertakwa di dalam surat Ali Imran. Ya. Bahwasanya fa idza fa'alu fahishatan, kalau mereka berbuat suatu, ya, kemaksiatan, ya, suatu kejahatan, au zalamu anfusahum, mereka mengotori jiwa mereka, mereka menzalimi diri mereka dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Apa yang mereka lakukan? Zakarullah, mereka sadar, langsung sadar. Kemudian setelah sadar ngapain? Fastaghfaru lidzunubihim, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi makanya Allah berikan hadiah Ramadan ini kepada kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai momentum kita untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan untuk kita memperbaiki diri kita, membersihkan jiwa kita. Ya, jadi seperti itu hubungannya antara Ramadan dan tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Ya. Nah, ikhwatal iman yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masih berapa lama lagi, Ustaz? Ini sekitar ada sampai 16.45. Berarti berapa menit kira-kira? Berarti 6 menit lagi mungkin. 6 menit lagi. Oke. Ya, betul. Sekarang kita langsung saja, kita ringkas saja. Bagaimana kita mensucikan jiwa, ya, mensucikan jiwa kita di dalam bulan suci Ramadan ditambah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Mungkin kita perlu kaitkan. Ya, apa saja caranya? Apa yang harus dilakukan? Ya. Yang pertama tentunya kita harus ikhlaskan niat karena Allah. Ya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah, maka insya Allah akan Allah bukakan jalannya. Ya. Kemudian
dengan ikhlas itu adalah syarat diterimanya amal ibadah kita. Makanya setiap amal ibadah, ini tazkiyatun nafs ini juga termasuk ibadah. Ya. Setiap ibadah itu pasti rukun pertamanya adalah niat yang ikhlas karena Allah, karena itu syarat. Ya. Makanya di dalam kondisi seperti ini, bulan suci Ramadan, kemudian kondisi COVID-19 ini, itu kita usahakan jiwa kita ini, diri kita ini untuk ikhlas. Ya. Artinya setiap yang kita lakukan itu dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Termasuk bahkan sholat tarawih di rumah, sholat berjamaah di rumah saja gitu kan, nggak keluar rumah. Itu kalau kita niatkan ibadah, sepanjang itu kita beribadah kepada Allah. Ya. Jadi yang pertama adalah ikhlas. Itu cara mensucikan jiwa kita di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, kita mentakzim bulan suci Ramadan ini. Ya, arti mentakzim itu menghormati bulan suci Ramadan ini, menganggap bahwasanya memang bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mulia, ya, bulan yang bersih, yang mana cara kita menjadikan bulan ini adalah bulan mulia dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh di dalamnya. Dan sebaliknya, kalau kita sudah menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan suci, ya, bulan kebaikan, maka otomatis kita menghormatinya, tidak akan kita mengotorinya dengan kelakuan yang bisa mengotori bulan yang suci ini, ya, baik yang sifatnya perkataan maupun perbuatan. Ya. Jadi yang kedua adalah ta'zim, ya, menghormati, menghargai, ya, dan menjadikan Ramadan ini adalah bulan yang bernilai, ya, sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ya, jadi itu cara yang kedua, ya, langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita bersungguh-sungguh tentu dalam ibadah, ya. Kalau tadi sudah masalah niat, sudah, kemudian menghormati bulan suci Ramadan sudah, ini berkaitan dengan hati, ya. Sekarang berkaitan dengan ibadah, ya, yang sifatnya jawarih, ya, yang kita lakukan dengan anggota tubuh. Ya, kita sholat dimulai dengan sholat, tentunya sholat wajib, ya, pada waktunya, kemudian juga dilanjutkan sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih, ya, kemudian kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran, ya, kemudian mungkin nanti malam tahajud, kemudian ketika waktu sahur, ya, kita istighfar, kemudian sahur, ya, dan seterusnya. Jadi di siangnya kita puasa, di malamnya kita beribadah, menghidupkan malam dengan qiyam, ya, dan dengan membaca Al-Quran, ya. Jadi itu cara yang ketiga atau langkah yang ketiga yang perlu kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini. Ya. Kemudian yang keempat, ya, kalau tadi masalah hati, ya, ikhlas dan ta'zim, ya, menghormati, ya, bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga tadi adalah melaksanakan ibadah yang sifatnya anggota tubuh, ya, sholat, baca Quran dan lain-lain. Kemudian yang keempat ini hubungannya dengan sosial, ya. Yang keempat ini hubungannya dengan sosial, yaitu dengan kita memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak kebaikan kepada sesama, ya. Artinya apalagi dalam kondisi sekarang, ya, tentu banyak orang membutuhkan bantuan, dan subhanallah mungkin ini kami sampaikan sedikit cerita bagaimana orang di sini, ya, semangatnya untuk berbagi, ya, dimana mungkin para pemirsa yang pernah umroh di bulan suci Ramadan, bagaimana mereka berlomba-lomba memberikan iftar, ya, memberi bantuan-bantuan, ya, dalam bentuk makanan, ya, dalam hal ini, apalagi dalam kondisi sekarang, ya. Bahkan sekarang program ini perlu mungkin kami sampaikan informasi,
Kalau selama ini kan ada buka puasa nih di Masjid Nabawi ya kan, Masjidil Haram ada sufroh. Nah sekarang nih kemana ya? Ternyata dialihkan programnya ya. Jadi Gubernur Madinah itu membuat program yang namanya Khair al-Madinah ya, Khairul Madinah, dan programnya dalam bulan Ramadan adalah iftarukum alaina ya. Jadi buka puasa kalian adalah tanggungan kami, seperti itu. Nah, jadi mereka salurkan bantuan itu melalui lembaga. Nah, jadi lembaga ini mereka menyebarkan form Google Form untuk diisi, barang siapa yang memerlukan minta bantuan maka mereka antar. Ya. Dan alhamdulillah ya, kita merasakan, kita ditelepon ya, ini kami mau mengantar bahan makanan nih, di mana alamatnya ya. Kita tinggal terima di depan pintu ya. Subhanallah. Jadi yang berikutnya adalah berbagi ya, sodako ya, berinfak dan lain-lain ya. Dan mungkin kita kalau mau jelaskan keutamaannya mungkin di lain kesempatan, akan tapi paling tidak ini yang perlu kita lakukan ya, untuk yang keempat ini. Adapun yang kelima ya, yang tak kalah pentingnya juga, ini masih berhubungan dengan sosial, adalah husnul khuluq ya. Bagaimana kita berakhlak yang baik kepada sesama ya. Kenapa ini perlu? Karena ya, kita hidup di dunia ini bukan sendirian ya. Tidak butuh kita beribadah terus tetapi hubungan sosial kita rusak ya. Bahkan orang yang datang dengan amal ibadahnya ya, yang banyak, datang dengan ibadah sholatnya, datang ibadah puasanya, dengan zakatnya, namun sedangkan dia menzalimi orang lain, mencela orang lain ya, menggunjing orang lain, dan ternyata apa yang terjadi? Dia bangkrut di hari kiamat ya. Semua apa yang dia miliki dari ibadah itu semuanya diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi, dan bahkan akhirnya habis, ternyata masih ada orang yang masih dizaliminya, dan akhirnya dosa orang tersebut ditimpakan kepada dia, dan dia akhirnya masuk ke dalam neraka. Nah, jadi ini poin yang juga sangat penting. Artinya kita menjaga akhlak kita ya. Kalau selama ini mungkin kita pemarah ya, kita lebih menahan ya, lebih bersabar ya. Kemudian juga mungkin selama ini kata-kata kita kasar ya, mungkin sekarang lebih lembut. Dan itulah pengaruh ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ya. Dan kemudian yang terakhir adalah kita memohon doa ya, berdoa kepada Allah. Karena di dalam hal apapun kita kalau tanpa izin Allah, tanpa keinginan Allah, kita juga tidak bisa melakukan apa-apa ya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan banyak doa kepada kita ya. Di antaranya Rasulullah SAW ya, beliau berdoa, Allahumma ati anfusana taqwaha. Ya Allah, berikan jiwa kami itu ketakwaan ya. Wa zakkiha ya, dan sucikanlah jiwa kami. Wa anta khairu man zakkaha, dan engkaulah ya yang sebaik-baik yang mensucikan. Pensucian jiwa ini bukan kita sendiri sebetulnya ya. Di dalam ayat yang lain, wala tuzakku anfusakum ya, atau alam tara ilal ladzina yuzakku anfusahum balillahu yuzakki may yasha. Jadi keinginan Allah untuk mensucikan jiwa seseorang ya. Dengan cara apa? Kalau orang itu beribadah, sama dengan hidayah ya. Sama dengan hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa yang Dia inginkan. Tetapi syaratnya adalah orang tersebut juga berusaha menjemput hidayah itu ya. Nah, begitu juga dengan tazkiyatun nafs ya. Yang mensucikan jiwa kita adalah Allah, tetapi kita berusaha dengan amal soleh ya, kita agar Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa kita ya. Kemudian Rasulullah berdoa, ini doa yang pertama tadi, Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub
tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati. Mantapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Engkau yang memalingkan hati. Ya. Maka palingkanlah hati kami kepada ketaatan padamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku, bantu aku untuk bisa berzikir, ingat kepadamu, dan beribadah sebaik-baik ibadah kepadamu. Jadi doa kita ini sangat penting, meminta pertolongan Allah untuk ketaatan. Ya. Karena kadang-kadang kita merasa berat. Mungkin kita pernah merasa berat ya dalam melakukan ibadah, betul? Ya, tidak tertentu orang, semua orang pasti pernah merasakan. Kenapa kita berat? Ya, karena kita salah satunya mungkin kurang berdoa. Kurang memohon Allahumma a'inna. Ya Allah, tolonglah. Ya, minta tolong untuk bisa diberikan taufik, ya, untuk dimudahkan melakukan ketaatan. Ya. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Ya, kalau insya Allah ini ada 6 langkah, ya, yang kami sebutkan tadi. Ya, mudah-mudahan dengan 6 langkah ini, insya Allah Ramadan kita ini dapat menjadi ajang kita untuk bisa mensucikan jiwa kita. Ya, di mana Allah membukakan pintu rahmat, pintu maghfirah untuk kita, dan kita pun menyambutnya dengan amal ibadah dalam rangka untuk mensucikan jiwa kita, sehingga tujuan dari ibadah puasa dapat tercapai, yaitu membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu untuk sesi ini. Setelah itu mungkin ada yang mau ditanyakan, fadhol. Ya. Baik, Ustadz, terima kasih banyak. Subhanallah, sangat bermanfaat sekali. Jadi pada dasarnya memang sangat ada erat kaitannya antara Ramadan dan tajwid. Baik, sahabat Hajana yang dirahmati Allah, silakan untuk selanjutnya kami membuka pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan, dan kami juga sudah merangkum ada beberapa pertanyaan. Sambil menunggu yang lain, langsung saja. Ustaz, ini ada pertanyaan pertama dari apa hubungannya antara nafsu dengan perut? Karena selama ini kan berpuasa itu menahan lapar. Mungkin ada hubungannya, Ustaz? Ya, antara nafsu dan perut. Yeah. Ya, jadi nafsu, ya, nafsu itu sifatnya lebih umum, ya, dan dia sifatnya tersirat, ya. Ada keinginan, hasrat itu nafsu, ya. Hasrat itu nafsu. Nah, sedangkan perut adalah anggota tubuh kita yang membutuhkan asupan, ya. Nah, di sini perbedaannya bagaimana? Ya, perbedaannya kalau yang namanya perut, ya, itu kita isi ketika sudah berisi sudah selesai. Adapun nafsu berbeda. Kadang-kadang perut sudah kenyang tapi nafsu masih bergejolak, ya kan? Pengen ini, pengen itu. Ya. Bahkan tidak hanya masalah perut saja, masalah harta juga, ya kan? Mungkin kebutuhan kita cukup sebatas ini, tetapi nafsu kita masih lebih daripada itu. Ya, jadi itu bedanya nafsu dengan perut. Ya, memang ada hubungannya, ya, ada hubungannya dan mungkin hubungan ini adalah antara umum dan khusus. Lapar itu kan, betul. Ya, umum dan khusus. Jadi seperti itu antara nafsu dengan perut. Ya, ya, baik. Baik, Ustadz, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya yang sudah saya rangkum. Di sini ada nafsu yang manakah yang harus kita bersihkan? Karena mungkin di sini nafsu ada beberapa kategori. Ada nafsu baik ataupun nafsu. Silakan. Ya, jadi para ulama ya menyebutkan setelah melihat ayat-ayat Al-Quran, nafsu itu ya, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Ya, 3 jenis. Jadi dalam jiwa kita ini. Ya. Jadi yang pertama adalah tentu nafsu ammaratun bisu, ya.
nafsu yang cenderung mendorong untuk melakukan keburukan, melakukan maksiat. Ya. Jadi itu namanya nafsu ammaratun bisu. Ya. Nah kemudian yang kedua adalah nafsu lawamah, ya, yang mana nafsu lawamah ini dia melakukan ya keburukan, melakukan maksiat, tetapi dia cepat sadar dan istighfar, dan juga dia yalumu nafsahu. Jadi dia mencela, kenapa aku melakukan ini? Kenapa aku melakukan ini? Itu jenis nafsu yang kedua. Ya. Di dalam Al-Qur'an wala uqsimu bin nafsil lawamah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian nafsu yang ketiga ada yang namanya nafsul mutmainnah, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil jiwa yang tenang ini, ya. Jiwa-jiwa orang mukmin itu nafsu, ya. Jiwa-jiwa orang mukmin itu semuanya ada di dalam ketiga nafsu ini, ya. Nah, adapun di sini sekarang bagaimana, yang mana yang harus kita kedepankan? Ya tentunya kita dalam Ramadan ini bagaimana caranya kita meningkatkan derajat nafsu kita ini. Sekarang kita ada di posisi mana nafsu kita ini? Apakah nafsu ammarah yang selalu mendorong untuk berbuat buruk, atau lawamah, ya, berlaku buruk kemudian menyesal, ya, istighfar, atau kita nafsul mutmainnah, yang mana nafsul mutmainnah ini baru mendengar kejelekan itu saja dia sudah tidak suka, ya, itu nafsul mutmainnah, ya. Nah Ramadan ini, puasa ini melatih kita bagaimana meningkatkan, ya, untuk menjadi lebih baik, ya. Makanya arti tazkiyah tadi adalah salah satunya adalah al-islah, memperbaiki, ya, memperbaiki menjadi lebih baik, ya. Jadi seperti itu. Subhanallah. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Mungkin satu lagi yang terakhir Ustaz, ada pertanyaan karena berhubung waktunya sudah hampir habis. Ini Ustaz, ada yang bertanya, karena kan dalam keterangan ketika Ramadan setan itu dibelenggu, tapi tetap aja masih ada orang yang melakukan maksiat seperti halnya sifat kesetanan. Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Jadi orang melakukan kejahatan, melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, itu ada dua unsur pendorongnya. Yang pertama adalah setan, godaan setan, ya. Yang kedua adalah muncul dari dalam diri kita sendiri, itulah nafsu ammarah bisu. Yang Allah belenggu di dalam bulan suci Ramadan ini adalah siapa? Setan yang menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Adapun nafsu manusia itu tidak dibelenggu, tetapi Allah menjadikan puasa itu untuk membelenggu jiwa itu sendiri, ya. Nah, jadi ini ada kesinambungan, ya. Artinya kalau orang betul-betul mengamalkan perintah puasa dengan baik, maka niscaya dia menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan maksiat, ya. Nah, bagaimana ada orang di bulan suci Ramadan masih melakukan perbuatan buruk, masih bermaksiat kepada Allah, padahal setan sudah dibelenggu, setan nggak ngapa-ngapain, ya. Jadi setan itu pensiun, dia nggak godain, ya. Tetapi nafsu manusia itu sendiri, ya. Ketika dia tidak bisa menjaga hatinya, ketika dia tidak memaknai puasa ini betul-betul dalam mendidik nafsunya, maka dia juga akan cenderung melakukan keburukan, bahkan di dalam bulan suci Ramadan itu sendiri. Jadi seperti itu. Masya Allah. Subhanallah, sangat bermanfaat sekali pada kajian kali ini. Jadi memang sahabat yang dirahmati Allah, tentu sangat ada erat kaitannya antara berpuasa. Selain menahan lapar, tentunya Allah sudah memberikan puasa untuk membelenggu nafsu kita. Selain setan yang dibelenggu Allah, jadi Allah juga memberikan puasa untuk membelenggu nafsu kita supaya kita menjadi pribadi atau insan yang bertakwa. Baik Ustaz, alhamdulillah alamin, sesi pertanyaan sudah selesai dan terjawab. Sebelumnya mohon untuk kiranya untuk membimbing doa supaya apa yang telah kita lakukan diberikan keselamatan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat yang dirahmati Allah, tak terasa waktu kita sudah berakhir. Jadi saya sampaikan kembali, insya Allah Karomah akan selalu hadir pada jam dan waktu yang sama. Besok juga akan hadir pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami segenap tim media dakwah Hazanah Tour and Travel mengucapkan permohonan sebesar-besarnya apabila ada kekurangan selama dalam penyiaran. Dan kami haturkan terima kasih banyak kepada para sahabat dan saudara yang telah menyaksikan. Dan sekali lagi terima kasih banyak Al Ustadz atas waktunya. Semoga Allah membalas apa yang kita berikan. Sekian dari kami, ditutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.